Selamat pagi Pak, saya Devan dari kelas LA11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Untuk jawaban nomor satu, jika organisasi ingin menerapkan elemen society 5.0 untuk infrastruktur, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu harus memiliki kemampuan beradaptasi, kelincahan, mobilitas, dan reaktivitas sebagai kunci penerapan society 5.0. Contohnya yaitu menggunakan handphone seluler yang berbasis IoT. Untuk jawaban nomor 2, jadi dinding adalah kelompok orang yang menghalangi perkembangan 5.0. Para ahli menyebutkan ada 6 type of wall. Yang pertama, wall of the government and its agencies, yaitu dengan solusi meminta bantuan pemerintah untuk membuat rencana. Yang kedua ada wall of the legal, yaitu sistem dengan menggunakan sistem legislatif untuk mengeluarkan hukum yang mempromosi inovasi. Yang ketiga ada Wall of Technology Innovation. Tembok ini bisa diatasi dengan pendidikan. Yang keempat ada Wall of Human Resource dengan memunculkan komitmen untuk seluruh warga untuk menciptakan masyarakat baru ini. Yang kelima ada The Wall Access Cost, tidak bolehnya penerimaan sosial. Yang keenam ada The Wall of User Accept, bertujuan untuk memastikan semua sistem diterima. Untuk jawaban nomor 3 bagian A, dari kasus di atas, hal yang harus disiapkan untuk CO Society yaitu dengan beradaptasi dan kemampuan belajar dengan cepat dengan lingkungan yang positif yang dapat membantu kita agar tidak salah dalam menggunakan teknologi ini dan membangun mental positif. Dan untuk jawaban yang B, kebijakan pemerintah yang harus dikeluarkan yaitu mengeluarkan peraturan wajib untuk mendukung perkembangan Society 5.0 ini agar masyarakat tertarik dengan teknologi yang dapat memajukan negara dan bekerja dengan efisien. Untuk bagian C, dampak dari pertukaran ekonomi Afrika Selatan dan negara lain akan merugikan dua belah pihak karena setiap negara memiliki budaya dan mindset yang berbeda yang akan berpengaruh pada ekonomi masing-masing dari negara. Dan untuk jawaban nomor 4, yaitu untuk industri 4.0 ini yang berhasil menerapkan supply chain management, menurut saya perusahaan transportasi Gojek, karena mereka telah menerapkan teknologi dan IoT di bisnis mereka. Perusahaan ini berhasil membuat keputusan dari sektor harga, marketing, dan keputusan yang lainnya yang harus diputuskan. Untuk jawaban nomor 5 bagian A, masyarakat harus menyadari bahwa tidak semua teknologi kendaraan pintar dan infrastruktur jalan akan berdampak positif. Jadi masyarakat juga harus memikirkan hal negatif yang akan didapatkan seperti kehilangan pekerjaan sopir dan mudahnya masuk serangan hacker ke teknologi kendaraan pintar ini. Untuk infrastruktur jalan akan terjadinya menipisnya wilayah yang hijau untuk bumi ini. Dan untuk jawaban yang B, yaitu untuk lingkungan saya, Bangka Belitung masih belum menggunakan mobil pintar ini. Tapi untuk wilayah besar seperti Jakarta sudah banyak. Bagaimana negara kita akan siap dengan kendaraan pintar ini? Menurut saya lebih baik kita memajukan ekonomi negara kita ini yang masih sulit dan memajukan negara kita dengan meningkatkan kesadaran setiap individu masyarakat di Indonesia ini. Tapi kendaraan pintar ini sudah banyak digunakan, tapi hanya bisa dimiliki oleh kaum yang memiliki banyak uang dan tidak untuk orang biasa. Untuk nomor 6, jika ICT infrastruktur 4.0 diterapkan di 5.0, maka cara mengimplementasikannya adalah dengan menggabungkan keduanya untuk berjalan bisnis industri 5.0 ini, yaitu menggabungkan antara manusia dan teknologi. Contohnya seperti bekerja menggunakan website dan apps untuk industri mereka. Sekian presentasi dari jawaban saya. Terima kasih, Pak.